Shalom warga kerajaan, hari ini kita berjumpa kembali dan hari ini kita berpuasa. Saya ingin memberikan firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama di hari kita berpuasa pada hari ini. Saya berdoa supaya setiap kita tetap ada dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dan setiap kita mengalami jawaban-jawaban doa yang luar biasa dari Tuhan ketika kita datang berdoa dan berpuasa di hadapan Tuhan bersama-sama. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih satu hari lagi Tuhan berikan buat kami. Kami boleh menikmati kebaikan-Mu, kami boleh menikmati anugerah, kami boleh menikmati semua yang Tuhan percayakan dalam hidup kami hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Siang hari ini kami akan berdoa bersama-sama dan kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari Engkau berbicara buat setiap kami, biar doa puasa kami hari ini Tuhan membawa kami semakin dekat dengan Engkau, semakin mengenal Engkau dan mengenal kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkata setiap orang yang datang dengan bersungguh hati pasti berjumpa dengan Engkau. Dan Tuhan, siang hari ini kami datang di hadapan-Mu dengan bersungguh hati Tuhan. Karena hanya kepada-Mu kami percaya, hanya Engkau Allah yang kami andalkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita akan belajar sama-sama dari Amsal pasal yang keempat. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Di sana firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Ayat 19. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Nah, saudara, Salomo dalam Amsal yang keempat ini sedang berbicara tentang hikmat. Kalau saudara baca secara full dari Amsal pasal yang keempat ini, bagaimana Salomo menjelaskan bahwa kita harus mengasihi hikmat, menjunjung hikmat. Kita harus benar-benar menghargai dan menjadikan hikmat sebagai sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Wisdom is the principal things. Ada satu ayat yang berkata seperti itu. Hikmat adalah hal yang prinsipal, yang supreme dalam kehidupan kita. Nah, dalam ayat yang kita baca 18 dan 19, di sana Salomo berkata, ketika orang benar berjalan, orang benar itu berjalan seperti berjalan pada siang hari, saudara. Jalan-jalan kehidupan kita itu diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Jalan kehidupan kita itu diterangi oleh cahaya kemuliaan dari Bapa kita di sorga. Oleh sebab itu, ketika kita mulai mengenal Tuhan, maka semua yang tersembunyi sebelum kita mengenal Tuhan, hal-hal yang tersembunyi itu mulai terbuka, mulai kelihatan di luar. Ada banyak hal yang Tuhan bukakan buat kita. Ada pengertian-pengertian yang baru Tuhan berikan buat kita. Tapi di sisi lain juga ada sisi-sisi gelap dari kehidupan kita yang mulai diterangi oleh cahaya kebenaran. Sehingga yang kegelapan itu akhirnya sirna. Karena apa? Karena ada terang yang menerangi kehidupan kita. Nah, saudara, ini adalah kabar baik buat setiap kita. Kalau saudara hari ini merasa kehidupanmu bingung, harus melangkah kemana, harus berbuat seperti apa, kita bersyukur firman Tuhan berkata, firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang buat jalan-jalan kita. Kita punya satu pengharapan di dalam Tuhan, bahwa ketika kita berjumpa dengan Sang Firman itu, kita berjumpa dengan firman Allah, kita dapat pewahyuan yang baru, kita ditegur, kita dibangkitkan semangat kita oleh firman Allah, maka kita akan diberikan pengertian untuk kita melangkah kemana, apa yang harus kita perbuat. Karena orang benar itu akan berjalan seperti dalam siang hari. Semakin siang, maka cahayanya akan semakin terang. Semakin kita mengenal kebenaran, maka kehidupan kita akan semakin terbuka. Semua yang tersembunyi itu akan semakin tersingkapkan. Semua hal yang gelap dalam kehidupan kita itu akan semakin terbuka dan kita bisa memperbaikinya. Kadang kita tidak tahu apa yang salah dari kehidupan kita. Sampai kita berjumpa dengan kebenaran dan kebenaran akhirnya memerdekakan kita. Kebenaran akhirnya memberikan kita satu pengertian bahwa, hey, ternyata yang selama ini aku pikirkan, selama ini aku renungkan itu salah tentang diriku atau tentang Tuhan. Yang benar itu seperti ini. Roh Kudus memberikan kita hikmat untuk kita bisa mengerti kebenaran itu dan akhirnya kebenaran memerdekakan setiap kita. Saudara, jalan orang fasik itu seperti orang yang berjalan dalam kegelapan malam. Mereka tidak tahu apa yang membuat mereka tersandung. Mereka tidak tahu apa yang membuat mereka terjatuh. Pernahkah saudara berjalan dalam rumah saudara ketika mati lampu dan sama sekali tidak ada cahaya? Ketika saudara menabrak sesuatu, saudara bingung, apa yang saya tabrak tadi ya? Atau saudara menendang sesuatu, saudara nggak tahu apa yang saudara tendang. Karena memang tidak ada cahaya. Nah, buat saya dan saudara, orang percaya,
Kita bersyukur karena kehidupan kita itu bukan kehidupan yang ada di dalam kegelapan, tapi kita hidup dalam terang yang ajaib, terang yang diberikan Tuhan. Nah, di dalam terang itu, segala sesuatu yang ada di depan kita kelihatan. Saudara, adalah sangat baik ketika kita mengawali kehidupan kita dengan pembacaan firman. Kita tahu kemana kita harus melangkah. Kita tahu apa yang harus kita putuskan. Ada satu kalimat yang sangat memberkati saya dari Bapak Basuki Cahayapurnama ketika dia berkata, setiap pagi saya bangun jam 3 untuk saya merenungkan firman. Memang saya secara pribadi belum sanggup melakukan hal itu, tapi ini bisa menjadi satu inspirasi buat setiap kita. Bahwa dia berkata ketika dia memulai harinya dengan pembacaan firman, jam berapapun itu dia bangun dan merenungkan firman, dia punya satu kepastian bahwa setiap kali dia melangkah menghadapi orang-orang di hadapannya, dia tahu Tuhan bersama dengan dia. Terlepas dari segala kesalahan yang dia perbuat, terlepas dari keputusan-keputusan yang salah mungkin menurut kita yang dia lakukan, tapi kita bisa melihat bahwa orang yang disertai Tuhan, apapun yang dia pegang hari ini, diberkati Tuhan. Saudara bisa melihat kesaksian kehidupannya di YouTube, banyak disiarkan. Tapi poinnya bukan Pak Basuki yang hebat, tapi Tuhan yang luar biasa. Ketika kita berjalan di dalam terangnya Tuhan, kita harus menyadari bahwa kita hidup di dalam terang, bukan di dalam kegelapan. Sehingga kita tidak lagi melakukan atau mengejar apa yang gelap dari dunia ini. Kita tidak lagi menyerahkan kehidupan kita pada pengharapan-pengharapan yang bodoh, yang palsu dari dunia ini. Tapi kita menyerahkan pengharapan kita kepada Kristus yang sudah mati buat setiap kita, menebus dosa setiap kita, dan memberikan kita cahaya kehidupan yang menerangi langkah-langkah kita, yang membuat kita berjalan semakin hari semakin terang, semakin hari semakin terang. Memang dalam proses perjalanan ada kalanya ada awan-awan yang datang di atas kepala kita, membuat kita seakan-akan gelap jalannya. Tapi itu adalah bagian dari proses pendewasaan untuk kita bisa terus percaya kepada Tuhan, bahwa Dia menyertai kita. Saya berdoa supaya firman hari ini menguatkan Bapak Ibu Saudara, membangkitkan kepercayaan saudara, dan menginspirasi kita untuk kita semakin mengasihi Tuhan. Saudara tahu siapa hikmat? Hikmat itu adalah Yesus Kristus. Hikmat itu adalah seorang pribadi yang harus kita kenali. Ketika kita mengenal Tuhan, maka kita akan diberikan hikmat. Ketika kita mengenal Yang Maha Kuasa, kita akan diberikan kemampuan untuk mengerti banyak hal yang orang lain mungkin tidak mengerti. Tapi anak-anak Tuhan selalu hidup di bawah terang, dituntun oleh terang yang ada dari Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang menguatkan setiap kami. Terima kasih buat firman-Mu yang menolong kami hari ini. Hamba berdoa dari tempat ini, Tuhan, memberkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Aku melepaskan berkat-Mu buat setiap kami yang berpuasa, Tuhan. Setiap kami yang hari ini merendahkan diri di hadapan-Mu. Mari Engkau melihat dari sorga setiap perkara yang kami doakan, setiap hal yang kami doakan. Kami bersyukur buat jawaban doa. Terima kasih buat kesembuhan. Terima kasih buat pemulihan. Terima kasih, Tuhan, buat berkat-Mu buat umat-Mu, Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih, Tuhan, kami bersyukur karena Engkau luar biasa, Engkau ajaib dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih kalau hari ini Tuhan percayakan kami boleh menikmati semua ini. Kami tahu ini adalah anugerah-Mu buat kami. Kami berdoa melepaskan berkat-Mu buat Indonesia, buat Malaysia, Tuhan, di dalam nama Yesus. Buat gereja kami, GBI Rock Malaysia, Tuhan. Berkat Tuhan turun buat gereja kami. Berkati setiap jemaat-Mu. Berkati umat-Mu dimanapun mereka berada, Tuhan. Hamba berdoa melepaskan berkat siang hari ini, Tuhan. Diberkati setiap kepala rumah tangga. Diberkati setiap ibu-ibu, Tuhan. Diberkati setiap anak-anak, Tuhan, di dalam nama Yesus. Berkat Tuhan turun buat umat-Mu hari ini. Datanglah kerajaan-Mu dalam hidup kami, Tuhan, dan jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami seperti di sorga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Saudara, selamat berdoa dan berbuka puasa di tempat saudara masing-masing. Saya mengingatkan saudara untuk besok hari kita akan sama-sama beribadah melalui ibadah online kita di YouTube channel gereja kita GBI Rock Malaysia. Saudara jangan lupa mempersiapkan roti dan anggur karena kita akan sama-sama mengikuti perjamuan kudus esok hari. Saudara tetap semangat, tetap andalkan Tuhan karena Dia bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati.